konglomerat, engkongnya melarat. Karena engkongnya melarat, maka bapaknya juga melarat. Lalu anaknya juga merantau ke Jakarta, tinggal di pinggir kuburan. Itu tahun 90 ya. Itu lompat parit, kebun pisang, belok kiri, belok kanan, hanya jalan manusia, motor pun enggak bisa. Itu di Jakarta itu rumah yang empet-empet. Jadi motor itu antar rumah itu ya sebenarnya itu jalannya gitu ya. Ada yang tekokan yang itu motor pun ada yang nggak bisa lewat situ. Lompat parit, kebun pisang, ada kuburan. Nah, kita sebelahnya 450.000 untuk 6 bulan. Tapi waktu itu sebenarnya bukan karena nggak punya duit sih. Kalau kontrak yang wajar itu 15 juta di Jakarta ya tahun 90. Wajar itu dalam arti ya sarjana, dua-duanya kerja, itu ya tempat yang perumahan 15 juta. Saya bilang sama istri, gimana kalau kita 15 jutanya kita tabung. Jadi 3 tahun lagi dapat DP rumah. Syukur selama 3 tahun juga hidup hemat. Selain anggaran untuk kontrak rumah ini, nabung lagi, hidup sengirit mungkin, kita bisa beli rumah. Gitu ya. Lalu lah kalau 15 juta ditabung, kita tinggal di mana? Saya cari kontrakan yang tukang bakso di situ, tukang gali tanah di situ. Ya, istri saya itu mau loh. Itu jadi juga sebenarnya itu menunjukkan bahwa saya itu nggak ragu-ragu dia itu cinta sama saya, karena mau tak ajak susah. Loh, saya Jawa miskin ya kan, hidup susah sudah biasa lah. Istri ini kan Tionghoa, keluarga berada. Kalau nggak mau diajak hidup susah kan, nanti ke depan itu berat di ongkos. Karena menikah itu mengongkosin satu makhluk hidup sepanjang umurnya selama dia hidup. Selama dia hidup. Kalau dia nggak mati-mati, ongkos jalan terus. Tapi wanita milenial menurut saya luar biasa. Nggak usah diongkosin. Dia bisa ke kantor sendiri, naik MRT sendiri, cari duit sendiri. Wanita milenial berbeda, ya. Tapi sama dengan wanita zaman dulu juga, ya. Di kampung, di hutan dulu juga wanita bukan milenial itu hidup sendiri. Dikasih sabit sama garam, hidup dia. Jadi wanita milenial itu sebenarnya kembali ke zaman dulu, wanitanya cari makan, gitu ya. Supaya tapi suaminya jangan kayak laki-laki zaman dulu ya, berjudi sabung ayam gitu ya, jangan, nanti Anda diceraikan ya, karena pernikahan milenial itu yang menceraikan itu 70% laki-laki, 70% itu justru istri. Istri siapa yang menceraikan suami? Istri yang bekerja. Oke, jadi ngomong bukan tema ya, kita sekarang ngomong temanya apa? Hidup untuk kekekalan. Wah, tadi kan lagunya udah special request ya. Hidup ini adalah kesempatan. Oke, ada PowerPoint-nya, materinya. Tujuan PowerPoint itu sebenarnya supaya saya ngomongnya nggak ngalor ngidul gitu ya. Selain supaya sistematis ya. Tuhan itu menurut Alkitab memilih kita. Yohanes 15 ayat 16. Untuk apa kita dipilih? Yang pasti 2 Tesalonika 5, 2 Tesalonika 2:13. Akan tetapi kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu, termasuk memilih saya, untuk diselamatkan dalam Roh Kudus yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai. Tapi kita diselamatkan itu untuk apa? Gitu ya. Kita diselamatkan dari apa dan untuk apa? Kita diselamatkan dari 1 Petrus 1:18. Bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Dan menebusnya ini bukan dengan barang fana, bukan murah, bahkan bukan emas perak, tapi lebih mahal lagi, kita ditebus dengan darah Kristus, seperti darah anak domba yang tak bernoda, tak bercacat, lewat penyalipan penebusan. Maka cara hidup apa sih yang sia-sia yang kita warisi dari nenek moyang kita? Misalnya cara hidup atau tujuan hidup
pengen kaya, pengen duitnya banyak, punya jet pribadi, punya mobil mewah, punya emas bertumpuk-tumpuk, ya itu tidak salah. Ya, saya tidak mengatakan itu salah. Cuma sia-sia gitu ya. Sia-sia dalam arti ya nggak sia-sia banget lah. Punya duit banyak bisa ke New York ya kan, bisa ke Denver ya kan. Yang di New York bisa ke Bali, lalu nginep di hotel pinggir pantai, satu kamar, satu malam, $1.000, nggak masalah, wong duitnya banyak, jadi nggak sia-sia. Tapi dalam arti tidak mengandung nilai kekal. Karena kita ditebus dengan sangat mahal itu untuk tujuan kekekalan. Nah, kalau hanya, ya, jadi sia-sia itu kalau hanya, ya. Jadi saya punya rumah besar gitu ya, tapi kan bukan hanya. Kalau hanya, misalnya nih, Bapak Ibu di sini ada yang punya cita-cita. Kalau saya punya rumah besar, punya mobil, saya siap untuk mati. Ya sudah, begitu sudah punya, ya silahkan mati. Atau malah saya begini. Ini kan yang datang orang Kristen semuanya ya, menurut saya loh ya. Yang sudah ditebus, sudah terima Tuhan Yesus, kalau mati masuk surga. Nah Tuhan itu kan bilang, aku pergi ke rumah Bapa, menyediakan rumah bagi kamu. Jadi kalau tujuan hidupnya hanya pengen punya rumah besar, dan sudah terima Tuhan Yesus, mati masuk surga, kenapa hari ini saya tidak doakan saja, mati, begitu ya. Terima rumah di surga, terima rumah di surga, terima rumah di surga, mati, gitu ya. Karena kalau kita mati, sudah pasti kita punya rumah. Kalau tujuannya hanya punya rumah, ya mati saja kan gitu. Berarti kita harus punya tujuan yang lain yang tidak sia-sia, yang diwarisi dari orang tua kita, yang selalu menasihati kita supaya hidup ini ya cari kekayaan. Apalagi, waduh, Pak Jarod, saya ini rumah nggak usah gede-gede banget, nggak apa-apa, Pak. Tapi saya kalau ke New York, Pak, saya punya daftar yang harus saya makan, Pak. Kalau saya ke Indonesia, Pak, ada daftar yang harus saya makan, Pak. Itu wajib, Pak. Kuliner tidak bisa tidak, Pak. Mumpung masih hidup, Pak. Oke, itu tujuan hidup yang relevan. Kalau Anda mati itu masuk neraka, gitu loh ya. Jadi mumpung masih hidup nih, dinikmati. Karena nanti kalau mati masuk neraka. Nanti kalau mati tersiksa di sana. Jadi mumpung masih hidup, ayo kita makan, gitu ya. Setiap hari all you can eat, pasti asam urat. Kolesterol darah tinggi dan gula naik, ya sekali-sekali nggak apa-apa ya kan. Pak Jarod datang ke New York sama Pak Yongki diajak all you can eat, itu boleh ya kan. Tapi Pak Yongki nggak boleh tiap hari begitu gitu ya. Pagi hari kunonia saja gitu loh ya. Makan sehat sama salad gitu. Salad itu ages-nya rendah. Kalau ages-nya rendah itu anti-inflamasi. Jadi anti-inflamasi itu misalnya wortel, sayur, itu nilai ages. Ages ini angka yang menunjukkan berapa picuan inflamasi gitu ya. Nah, sayur-sayur itu cuma di bawah 10. Ditumis cuma paling 20-30. Tapi misalnya babi bacon itu sudah 50.000. Begitu dibakar itu 99.000. Padahal batas sehat itu 5.000. Nah, saya Amerika ya agak sering all you can eat karena New York, Philadelphia, Denver seminggu 2 kali, maka begitu pulang ke Indonesia usia biologi saya jadi 44 tahun. Padahal sebelum berangkat itu 36. Makan yang ages-nya tinggi. Ages itu membuat inflamasi. Jadi ukuran nilai inflamasi. Maka begitu sampai Indonesia, waduh umurku 44 lagi. Itu bulan September kan, Oktober, November, Desember, Januari, Februari. Saya butuh waktu 4 bulan kembali ke 36. Tapi sekarang udah 34 tahun. Dengan menurunkan visceral fat-nya kembali ke 11%. Ke Amerika itu cuma 3 minggu loh. Visceral fat naik 15%. Naikinya 3 minggu, nuruninya 4 bulan. Tapi saya tidak menyesal. Kenapa? Enak ya. Enak ya. Enak loh. Yang tidak sehat itu enak ya gitu ya. Tapi kalau hidup hanya untuk itulah, kenapa nggak mati saja? Wong di surga itu ada makanan. Memang ada ayatnya. Loh, kan orang kaya itu mati di neraka. Lalu bilang Abraham minta minum. Berarti di surga ada minum dong. Kalau ada minum, masa nggak ada temannya makanan? Di surga cuma minum, Pak. Ayatnya cuma minum, ya. Bolehlah ditafsirkan ada makanan juga, gitu ya. Minumannya ada, masa nggak ada makanannya, gitu kan. Jadi,
Kalau memang cuma pengen makan, kok saya yakin ya itu all you can eat di New York yang mahal itu namanya apa itu Pak? Kan ada yang $12, ada yang bukan $33 gitu ya. Kayaknya di surga pasti lebih enak deh. Kalau enggak ya ngapain kita ke surga ya? Berdoa aja Tuhan kalau mati aku ke New York kan gitu ya. Tapi surga pasti lebih enak. Maka tentu kalau hanya hidup untuk makan ya. Tapi kalau hidup itu nanti ada yang utamanya, nah tapi sambil makan boleh. Jadi makan itu sambilan ya. Sambilan itu dapat syukur, nggak dapat ya udah gitu loh ya. Gua dapat ngamuk lah itu berarti kan yang utama gitu ya, beda. Jadi bukan saya tidak menyarankan kuliner. Nanti khotbah begini ke New York nggak diajak lagi. Tiap hari jadi kambing makan salad. Tapi ya nggak apa-apa sih kalau saya sendirian. Kalau istri ikut, waduh, dia masih sinode makan enak dia. Namanya sinode makan enak, ya kan? Oke, hidup ini mau traveling ya, kenapa nggak mati aja dalam roh kita keliling dunia, gitu ya? Waduh, ada juga yang cukup romantis tujuan hidupnya, Pak Jarot. Saya ini tidak pengen kaya, tidak pengen terkenal malah nggak aman Pak, nanti diculik gimana gitu ya. Hidup ini saya sederhana saja kok Pak Jarot. Saya ini hanya pengen mencintai dan dicintai. Cielah, romantis banget tujuan hidupnya. Hanya pengen mencintai dan dicintai. Itu biasanya yang ngomong begitu itu yang belum menikah. Yang sudah menikah pengen mati. Yang pengen menikah, duh kenapa nikahi setan, bangun tidur lihat setan, mau tidur lihat setan, bangun tidur lihat setan, akhirnya pisah kamar setannya, ya kan? Keluar kamar lihat setan, masuk kamar lagi. Aduh. Oke. Yang pengen mencintai dan dicintai, gimana kalau hari ini saya doakan mati gitu ya? Untuk apa? Untuk masuk surga. Kan sudah terima Tuhan Yesus. Kalau di sorga nanti ada pribadi, yaitu Tuhan Yesus, yang mencintai kita, rela mati bagi kita. Di dunia ini, kita mencintai, kita dikhianati. Kita mencintai, orang lain ambil. Ya, banyak ceritanya. Ya, maka tujuannya hanya jangan itu. Kalau tujuan hidup hanya itu, ketemu yang mencintai dan dicintai, orang tua melarang pun tetap ditabrak, gitu ya. Begitu bertengkar, nggak bisa lari curhat ke orang tua, karena orang tua akan berkata, makanya akhirnya nggak punya tempat cerita. Ya, begitu yang dicintai mengkhianati, apa arti hidup tanpa cinta? Lebih baik saya mati, betul. Ya, kalau Anda mati, Anda ketemu Tuhan Yesus yang mencintai Anda dan rela mati bagi Anda. Tapi kalau hidup ini tujuannya tidak untuk mencintai dan mencintai, itu hanya sambilan. Sambilannya aja keren ya. Apa sambilannya Pak? Cari emas. Sambilannya cinta mencintai, sambilannya kuliner, tapi namanya sambilan jangan lebih sering, itu bukan sambilan namanya ya, pekerjaan utama ya, sambilan, ingat sambilan, boleh ya. Saya nggak mau radikal banget juga, nanti tidak diundang lagi. Ya, oke. Nah, kalau begitu kita ini dipanggil untuk apa dong? Kita dipilih untuk apa dong? Wah, satu lagi. Ini kayaknya jawabannya cukup bagus. Lumayan. Ya, kalau Pak Fuksi almarhum bilang nayamul gitu. Nayamul itu bahasa apa sih? Bahasa Sanskerta, bukan. Nayamul itu lumayan tapi dibaca dari belakang. Nayamul gitu ya. Namanya lumayan. Kalau Anda pemain keyboard, pemain musik, pemain gitar, waduh, yang suka musik, hidup ini tuh apa? Apa yang Anda akan kerjakan selagi hidup di dunia ini? Wah, Pak Jarot, saya ini hidup ini hanya untuk memuji menyembah Tuhan. Seumur hidupku saya mau menyanyi menyembah Tuhan. Oke. Mungkin Anda agak sedikit kaget kalau saya berkata, gimana kalau hari ini saya doakan Anda mati? Ya, Anda mati, Anda ketemu Tuhan, Anda di sorga, Anda bisa memuji menyembah Tuhan 24 jam sehari, 7 hari seminggu, 30 hari sebulan, selama-lamanya. Maksud saya adalah itu juga sambilan. Memuji menyembah Tuhan sambilan. Ya. Saya ingin bawa saudara pada pengertian apa yang harus Anda lakukan selagi hidup. Yang di sorga pun Anda tidak bisa lakukan lagi.
Jadi ini hanya kesempatan waktu hidup. Sudah mati tidak bisa. Memuji menyembah Tuhan sekarang bisa. Sambilan nomor 1 boleh. Tapi ada yang selama hidup ini Anda harus kerjakan, di sorga nanti bersama dengan Tuhan pun Anda tidak bisa melakukannya lagi. Nah, itu yang saya artikan. Hidup sekarang, tapi untuk kekekalan. Ya, sebagai panggilan yang tertinggi. Panggilan untuk kekekalan. Karena bicara kekekalan, saudara itu mati pasti masuk surga. Terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadi, masuk surga. Tapi dalam kekekalan itu ada namanya lagi kemuliaan kekal. Kekal itu pasti sebenarnya. Neraka kekal atau surga kekal. Orang percaya Tuhan Yesus udah pasti surga kekal. Tapi di surga itu ada kemuliaan kekal. Istilah saya level kemuliaan. Karena Tuhan itu adil. Orang berbuat baik 1 kali sama 1000 kali, upahnya beda. Setelah lahir baru sampai dipanggil Tuhan, selingkuh 1 kali, 10 kali, sama tidak selingkuh, kemuliaannya beda. Maka kalau yang pernah berbuat dosa, kejar terus kemuliaan, ya, untuk level kemuliaan. Dan itu hanya bisa di bumi ini. Tuhan itu adil, makanya untuk orang percaya pun memang dosa sudah dihapus. Dosa itu dihapus, nggak ada lagi, kudus. Dulu pernah selingkuh, pernah maling, pernah korupsi, pernah nyolong. Kayak saya pernah nyolong buku di perpustakaan, saya pernah nyolong mangga, ya, saya pernah berpikir kotor juga. Bahkan pernah lihat pornografi juga. Tapi saya mau kejar sekarang ini, mengejar apa? Bukan keselamatan, udah pasti selamat. Mengejar kemuliaan, mengejar kesempurnaan. Berharap nanti keadilan Tuhan, kan Tuhan adil. Waktu aku datang akan memberikan masing-masing sesuai perbuatannya. Nah, yang kita kejar itu apa yang akan kita terima, yang tergantung yang kita kerjakan di dunia ini, yang di sorga nanti sudah tidak bisa. Ya, yang di sorga nanti sudah nggak bisa. Beribadah tidak menentukan jumlah yang kita terima. Karena beribadah itu pujian penyembahan, itu sebuah relasi dengan Tuhan. Tapi yang kita akan terima adalah sebanding dengan apa? Kalau Alkitab masing-masing sesuai perbuatannya. Nah, oke, kita pertajam ya mengenai kemuliaan kekal ini. Seberapa mulia kita di dalam kekekalan. Oke, kita lanjutkan dulu mengenai kemuliaan kekal. Maka kalau Alkitab berkata, Yohanes 15:16, aku memilih kamu untuk apa? Untuk kita itu berbuah. Yang buahnya kekal. Nah, buah apa yang kekal? Kalau ibadah itu namanya berhubungan dengan Tuhan. Untuk berbuah, kita perlu berhubungan dengan Tuhan. Tapi berhubungan dengan Tuhan itu bukan buah. Untuk berbuah, kita harus kuat. Supaya kuat, kita berdoa. Tapi doa bukan buah. Untuk berbuah, kita perlu dekat sama Tuhan. Intim. Tapi intim bukan buah. Jadi supaya kita itu berbuah, kita harus kuat. Supaya kuat, intim dengan Tuhan, pujian penyembahan setelah mati pun bisa. Tapi berbuahnya hanya di bumi. Di surga nggak bisa berbuah lagi. Maka hidup ini adalah kesempatan. Itu kata-katanya menurut saya Alkitab banget. Ya, terakhirnya sampai suatu saat nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Nah, jadi berkat enggak bisa di sorga. Karena orang kaya di neraka bilang sama Abraham, tolong dong ke rumah keluargaku tuh ke sana. Yang di surga bilang apa? Enggak bisa, saya nggak bisa ke sana. Di sana ada nabi, ada kesaksian, ada Pak Yongki, ada Keisha, ada Julin, ada Pak Marcel, ada Pak Dani, ada Jarod, ya, yang di surga turun lah kita enggak. Kesempatan tuh buat yang masih ada di dunia. Untuk apa? Tolong kabarkan di rumahku masih ada untuk mengabarkan Injil. Itu namanya buah kerajaan. Untuk berbuat baik. Berbuat baik capek, butuh doa. Berbuat capek, butuh pujian penyembahan. Tapi pujian penyembahan bukan buah. Saya hanya mau memberikan pengertian yang pada porsinya, ya. Jadi kita harus pujian penyembahan. Kalau enggak, mana bisa kita berbuah? Buahnya apa? Kalau kita nggak baca firman, apa yang dihasilkan, gitu kan? Tapi untuk menghasilkan karakter merubah orang lain, kita butuh firman. Tapi firman bukan buah, firman ya firman. Firman itu kebenaran untuk kita bisa jadi berbuah. Maka selagi kita hidup, ayo kita mengejar bukan hanya kekekalan, tapi kemuliaan kekal.
dalam kekekalan kita mulia. Yaitu apa? Kita berbuah. Maka Paulus sampai berkata, kalau saya hidup, maka berarti berbuah. Kalau bukan untuk berbuah, itu ayat di atasnya, ya lebih baik mati. Kan begitu kan? Mati itu untung. Tapi kalau hidup, ya berbuah. Kalau nggak berbuah, ya mati saja. Kan kira-kira begitu. Ya. Maka Paulus juga berkata kepada orang di Roma, salam kepada Epenetus itu buah pertama. Jadi buah itu apa? Bisa Epenetus, bisa Cornelius, bisa Jarod, bisa Joni, bisa Amir. Orang-orang yang kita bawa ke sorga, itulah buah kita. Di mana buah ini hanya kita bisa lakukan di bumi ini. Kita sudah mati, kita nggak bisa berbuah lagi jenis buah kerajaan ini. Yaitu orang yang kita bawa kepada Kristus. Udah nggak bisa, sudah mati, sudah selesai tugas kita. Bahkan kalau perlu memang kita mati itu karena tugasnya selesai ya. Saya pengen banget mati itu tugasnya selesai. Bukan karena sakit, bukan karena menderita. Ya, pokoknya sehat seperti Musa 120 tahun, matanya tidak rabun. Seperti Yosua tetap kuat gitu kan. Lalu tugasnya selesai dipanggil Tuhan ya, jangan karena serangan jantung, Covid, jangan karena ginjal, paru-paru, kanker, tumor. Kalau bisa ya, kalau itu diizinkan ya ayo kita sembuh. Wong bisa kok, Tuhan bisa mengajarkan kita sembuh ya. Tapi saya pengen saya dan teman-teman meninggal karena tugasnya selesai. Nah, makanya kalau mau umurnya panjang ya tugasnya yang banyak, atau tugasnya jangan diselesaikan dulu. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan, selama saya hidup Tuhan, saya pengen nulis 200 buku. Gitu kan. Nanti ketika umurnya 119, buku yang ke-200 baru diselesaikan. Jadi nanti ada 10 buku yang semuanya baru 5 bab, 7 bab, 4 bab gitu ya. Kalau malaikat cabut, Tuhan bilang, "Tunggu, itu yang buku itu belum bab terakhir, yang buku itu belum kesimpulan, yang belum buku itu belum daftar pustaka." Gitu. Jadi enggak mati-mati. Pak, ada cara lain, Pak? Ada ya. Cara lain umurnya panjang, kalau Tuhan panggil pura-pura nggak denger gitu ya. Itu pasti umurnya panjang ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Kalau bisa kita dipanggil Tuhan karena tugasnya selesai. Kalau mau umur panjang, minta tugas dari Tuhan. Tuhan, apa tugasku selama aku hidup ini Tuhan? Begitu yakin ini tugas dari Tuhan, kerjakan dengan semangat. Gitu ya. Tugasnya buka gereja, jangan berhenti buka, ya kan? Berhenti buka dipanggil. Buka lagi, buka lagi, buka lagi, buka lagi, buka lagi. Tugasnya penggembalaan, cari domba lagi, cari domba lagi. Anda berhenti cari, Anda selesai, Anda dipanggil, gitu ya. Kecuali memang sudah pengen dipanggil. Ya. Oke. Kalau kenapa ini namanya Epenetus ini dibawa ke sorga? Kenapa sih malaikat bersuka cita? Karena malaikat pun sebenarnya nggak bisa membuat Epenetus bertobat. Ya, walaupun ada saatnya nanti menjelang akhir zaman ada penginjilan malaikat namanya ya. Tapi itu Tuhan yang nyuruh malaikat. Malaikat itu di bawahnya Tuhan. Jadi jangan Anda begini, Tuhan, aku kalau penginjilan takut dikebuki, takut ditolak, takut bermasalah. Aku doa aja Tuhan, malaikat kirim ya Tuhan. Tuhan bilang, aku suruh kamu kok ganti nyuruh saya itu gimana sih kan gitu kan? Tuhan tuh bilang, pergi beritakan Injil. Lalu kita begini, malaikat beritakan Injil. Malaikat, ayo pergi. Kita mengutus malaikat. Kalau saya Tuhan ini, orang Kristen benar begini, tak judakin satu-satu ini. Wah, ada loh orang pendoa syafaat itu, kita penginjilan Pak, dalam doa Pak. Lah gimana ayatnya ya? Untuk penginjilan itu kita berdoa. Penginjilan itu menghasilkan buah. Kayak Paulus pergi kemana-mana, sebelum pergi dia berdoa. Tuhan, Efesus, Tesalonika, dapat penglihatan, Efesus, berangkat ke Efesus. Jadi untuk penginjilan kita berdoa. Jangan doa penginjilan, ini ayatnya dibentuk, nggak ada selain doa penginjilan itu ya. Tapi ada Pak penginjilan malaikat. Ya, kita disuruh Tuhan kok malah kita ganti nyuruh malaikat gitu ya. Nanti malaikat Tuhan yang suruh. Ya, last minute kan ada memang kayak malaikat memberitakan gitu ya. Tapi ya itu pun masih pro dan kontra sebenarnya. Yang disebut malaikat itu siapa di situ? Kan kitab Wahyu itu berkata, surat kepada malaikat jemaat, itu gembala loh yang dimaksud, bukan malaikat loh. Yang disebut malaikat jemaat di New York itu ya Pak Yongki gitu. Ya, Bapak Betani, ya Pak Lukas Kusuma, kan anaknya namanya Betani. Di Indonesia ribut, siapa Betani yang sah itu ya? Yang sah itu Pak Lukas Kusuma ya, itu Bapak Betani Amerika itu ya kan.
Nanti kalau saudara punya anak, anaknya dikasih nama apa gitu ya, biar ada sah menjadi bapaknya gitu. Bapak Betani, pintar di Pak Lukas. Itu berarti dulu waktu punya anak itu Betani banget itu. Untung di Amerika ya, kalau di Indonesia bisa di Betaninya diserobot, waduh, bukan Bapak Betani lagi gitu ya. Di Amerika nggak bisa diganggu gugat ya. Di sana gereja itu otonom negara masing-masing. Indonesia pecah kacau balau ribut. Oke, Amerika tetap Amerika, beda negara ya. Oke, lanjutkan lagi. Tapi kalau kita fokusnya pada kekekalan, harusnya nggak ribut-ribut gituan ya. Karena kita fokusnya pada jiwa-jiwa, pada kekekalan, bukan ribut soal partai atau organisasi. Nah, kita dipilih untuk apa? Berikutnya lagi. Iya, melayani Tuhan, tapi yang berhubungan sama kemuliaan kekal. Ya, melayani Tuhan itu bisa khotbah, nyanyi, memuji, menyembah Tuhan. Tapi ada pelayanan yang kepada Tuhan yang dihargai sama seperti melayani Tuhan pribadi. Dan itu hanya bisa waktu di bumi ini. Ingat ya, konteksnya adalah apa yang kita bisa lakukan selama kita di bumi. Jadi kita namanya melayani Tuhan, itu kita memuji Tuhan, Engkau baik Tuhan, Engkau luar biasa, terima kasih, aku berdosa dikuduskan, aku tidak layak dilayakkan, aku dulu punya tujuan hidup sia-sia Tuhan, hanya pengen kaya, pengen terkenal, pengen pinter, pengen berarti, tapi sekarang aku pengen membuat orang lain berarti, aku dulu pengen sukses Tuhan, sekarang aku punya dorongan, bikin orang lain sukses, beda banget Tuhan, terima kasih Engkau baik, amin. Nah itu namanya memuliakan Tuhan. Ada yang licik atau bukan licik ya, apa namanya ya? Enggak murni gitu loh ya. Tuhan, Engkau baik Tuhan. Berkati dong. Itu kayak anak kecil, Papa ganteng deh. Cepet, Pak. Ya elah, memuji ujungnya minta gitu ya. Bisa nggak sih tolong ya, tolong please. Yang murni sedikit lah gitu, yang tulus sedikit. Kalau memuji itu ya memuji aja, mungkin kali ini bolehlah namanya ibadah, berdoa untuk Indonesia gitu ya. Tapi nanti malam udah nggak usah doa untuk Indonesia, nggak usah doa untuk orang tua, nggak usah doa untuk anak, nggak usah doa untuk berkat, pekerjaan, kesehatan, enggak. Sebelum tidur 10 menit aja. Hanya betul-betul Tuhan Engkau baik, luar biasa, menyembah, thank you Lord, aku menyembahmu Tuhan, aku enggak berarti tanpa Tuhan, aku hanya mau cerita Tuhan, aku senang hari ini, aku mau tidur, amin, udah, amin, gitu ya, supaya Tuhan itu di sorga, nah gitu dong, tiap hari kok, memuji hanya pendahuluan kamu itu, hari ini kamu anak baik, gitu ya, itu menurut saya melayani Tuhan. Tapi itu pun di sorga bisa. Bukan berarti itu nggak boleh loh ya, sekali lagi ya. Kita sekarang, saya bawa Anda berpikir apa yang di sorga nggak bisa lagi. Maka ada sebuah pelayanan yang sama-sama pelayanan. Memuji menyembah Tuhan juga pelayanan. Saya khotbah begini juga pelayanan. Tapi ada pelayanan yang di sorga itu nggak bisa lagi. Di mana ketika Tuhan datang lalu membawa orang-orang benar ke sebelah kanan dan dia berkata, waktu aku lapar engkau memberi aku makan. Lalu mereka bertanya, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan? Kapan saya melihat engkau haus dan kami beri minum? Kapan kami melihat Tuhan sebagai orang asing dan kami memberi tumpangan? Kapan kami melihat Tuhan telanjang dan memberi Tuhan itu pakaian? Kapan kami melihat Tuhan sakit atau dalam penjara dan saya mengunjungi atau merawat Tuhan? Dan Raja atau Tuhan itu akan menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Nah inilah jenis pelayanan yang mempengaruhi kemuliaan kekal yang di sorga kita nggak bisa lakukan lagi. Di sorga nanti kita lihat misalnya para rasul atau orang-orang lain memerintah bersama-sama dengan dia. Kalau memerintah, siapa yang diperintah? Kan sudah bumi langit dan baru. Ya, bukan yang kerajaan 1000 tahun. Ya kerajaan 1000 tahun boleh juga ya. Tapi kita bicara kekekalan. Ya kalau ada yang memerintah, pasti ada yang diperintah dong. Maksud yang diperintah setan, gundul, enggak. Kita semua masuk surga dalam kerajaan surga. Tentu yang diperintah pun ya lumayan, surga juga kan. Dan waktu itu nanti kita pengen naik kelas, ya nggak bisa. Ya, karena Alkitab berkata, ayatnya ada, orang satu kali mati, setelah itu dihakimi. Jadi
Di agama lain ada. Di agama lain ada teologia namanya dapur penyucian. Jadi kita setelah mati itu bisa dimurnikan, makin murni, makin murni, makin murni, makin murni. Atau di agama lain ada. Kita lahir lagi jadi monyet. Kalau dulu kita banyak berdosa. Kita sungguh-sungguh melayani, lahir lagi jadi hamba Tuhan. Lebih sungguh-sungguh lagi, hamba Tuhan yang lebih sungguh-sungguh lagi. Begitu ya, reinkarnasi. Alkitab berkata, orang satu kali mati, setelah itu dihakimi. Makanya mumpung masih hidup, kita lakukan yang kita nggak bisa lakukan lagi kalau kita sudah mati. Ya. Jadi maka pertanyaan saya dalam kekekalan ini sebenarnya apa yang akan kita kerjakan, Anda kerjakan selagi hidup di dunia ini. Tentu harus ada yang utama. Ya kan nggak bisa juga kita kalau gitu cari orang sakit terus Pak, gitu ya kan, mau ngasih obat, saking pelayanan lalu nggak kerja, lah beli obatnya dari mana? Pak saya mau pokoknya orang miskin tak kasih makan Pak, lah Anda nggak kerja, ngasih makanannya dari mana? Ya minta Pak Yongki Pak, minta gembala Pak, itu kolektor buat apa Pak? Ya isya malah ngomongin kolektor lagi. Anda mah males itu namanya. Anda kerja ya satu hari satu, bahkan mungkin double job nggak masalah. Ya kan kita juga harus tanggung jawab sebagai orang tua, ya kan sebagai suami. Saya mau kerja, saya mau punya rumah, tapi tetap ada tujuan kekekalan. Dan ingat bahwa rumah pun nggak bisa dibawa ke surga, tapi bukan berarti kita nggak punya rumah gitu ya. Maaf, saya mau jual pakai di Alkitab, rumah tak jual. Ya kalau didorong begitu ya enggak masalah, rumahnya 3 dijual 2 gitu ya. Tapi kalau Anda jual rumah lalu kontrak-kontrak ya itu tidak bijaksana. Dalam arti bukan berarti yang lain-lain itu enggak boleh ya. Kita hidup di dunia ya makan enak ya sekali-sekali ya, syukur enak dan sehat. Sehat tapi enak bisa enggak? Bisa. Otaknya diputer, ceklik begitu ya. Diputer bahwa ini enak gitu ya. Lama-lama enak. Anggap aja gini. Macan makan salad mati nggak? Ya sakit lah, wong macan kok makan salad gitu ya. Tapi kalau domba makan daging biar sehat. Dombanya dikasih daging, matilah mencret ya. Bahkan mungkin bukan mati, nggak mau makan, lalu kurus-kurus lalu mati. Pak Jarot ini domba saya sakit Pak nih, kenapa ya? Bukan sakit itu salah menu gitu ya. Nah anggap aja saya ini otak saya ini. DNA saya ini manusia kambing gitu, udah lihat salad itu ya seneng aja, enak gitu, nah kriuk-kriuk begitu kan. Saya ke Israel itu ada kayak rumput gitu loh, wah tak makan, wah lihat cara makan saya, yang lain makan, Istri saya bilang, kalau makan tuh jangan pakai standar Pak Jarot. Ini dulu di kampung, di hutan, semuanya dimakan. Pakai standar dia. Semuanya juga enak. Wong pare aja. Enak. Orang lihat ikut makan. Ya kalau Anda macan ya makanlah daging, kalau saya kambing tak makan rumput. Tapi kalau saya makan rumput saya nggak merasa menderita gitu loh. Nah kalau syukur otak kita ganti mindsetnya gitu ya. Tapi kalau nggak ganti mindsetnya ya pokoknya yang sehat. Oke, itu boleh. Sekali lagi mau saya maksud saya adalah kita boleh makan enak, kita boleh kuliner, tapi ingat ada yang lebih penting daripada itu selagi hidup di dunia ini, yaitu kita melayani orang lain supaya diri kita dan orang lain adalah sehat roh, jiwa, dan tubuh. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan. Kami merenungkan apa yang harus kami kerjakan selama kami hidup di dunia ini. Banyak sambilan-sambilan yang begitu menyenangkan, begitu asik, bahkan menarik kami. Kami tidak tertarik atau jatuh lagi di dalam perzinahan, percabulan, perjudian, pembunuhan, iri hati, atau dengki. Kami sudah jauh dari hal-hal seperti itu ya Tuhan, karena kami hidup baru dalam Tuhan. Tapi yang kami renungkan adalah apa kami on the track untuk sungguh-sungguh murni dan tulus mengejar kekekalan. Menganggap setiap hari kami adalah kasih karunia dan kesempatan untuk hidup di dalam kekekalan. Ya, malam hari ini di New York dan pagi ini Indonesia dan kota-kota lain, tempat lain, negara lain,
sesuai dengan waktunya masing-masing kami merenungkan hidup kami ini. Apa yang akan kami cari selama hidup di dunia ini? Kami mencari panggilan Tuhan dan panggilan Tuhan kami jelas, kami hidup untuk berbuah. Yang perlu kami cari kejar lagi adalah kami berbuah lewat jalur mana. Apakah kami harus buka gereja, atau kami pembicara, atau kami pengkhotbah, atau kami penginjil? Atau kami buka usaha dan mengelola perusahaan kami seperti mengelola kerajaan sorga dan orang-orang melihat kami hidup. Atau kami sebagai karyawan dan kami bekerja seperti untuk Tuhan. Kami rajin, kami jujur. Atau bahkan kami sebagai suami atau istri, ayah dan ibu, tapi kami melakukan peran kami sebagai ayah. Kami didik anak-anak kami seperti kami melakukannya untuk Tuhan sebagai pelayanan kami. Keseluruhan hidup kami adalah sebuah pelayanan dan semuanya adalah kesempatan karena kami bisa mempengaruhi orang lain, merubah orang lain, memenangkan orang lain lewat jalur apapun juga. Tapi apapun yang kami lakukan, kami akan dengan kesadaran penuh. Kami jalani sebagai hamba-hamba Tuhan yang untuk berbuah. Baik buah kerajaan memenangkan jiwa, atau buah memberikan teladan untuk mengubah dan mempengaruhi orang lain. Tapi Tuhan, selama kami hidup, kami mau melayani Tuhan. Termasuk melayani sesama yang kami tidak bisa lakukan lagi saat nanti kami suatu saat kami bersama dengan Tuhan. Tuhan yang atur hidup kami, kapan Tuhan mau panggil. Tapi sebelum Tuhan panggil, kami mau melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan di dunia ini. Kehendakku adalah melakukan kehendak Bapa di dunia ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin.